Kalau memang kalian berani, jantan, gentleman, tentukan saja hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana kita siap perang lawan mereka. Betul? Takbir mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami masyarakat Pandeglang, Banten, terdiri dari para ulama, para kiai, para santri, para jawara dan masyarakat umum, dengan tegas menyampaikan penolakan atas kedatangan Abbas Buntet, Imaduddin Usman dan kawan-kawannya yang terbukti di dalam setiap ceramahnya memprovokasi umat untuk menghinakan dan merendahkan zuriat Nabi Muhammad SAW, untuk datang ke tempat kami dimanapun berada. Kami tidak akan merelakan sejengkal tanah pun untuk mimbar-mimbar mereka memprovokasi umat untuk menghina keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena kami ingin ulama yang mencerahkan, bukan yang membodoh-bodohi dan memprovokasi dan membuat emosi serta membuat kondusivitas lingkungan kami terganggu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Abad Asa Channel dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali di Abad Asa Channel dan salam jumpa, salam kenal juga untuk para subscriber yang baru saja bergabung. Pemirsa, pada hari ini dan siang ini kita akan menolakkan Kiai Imaduddin dan Gus Abbas Buntet Cirebon untuk menghadiri acara di Pandeglang, Banten. Melalui siaran videonya yang disiarkan, mereka mengatakan dengan tegas menolak kehadiran daripada Gus Abbas Buntet Cirebon dan juga Kiai Imaduddin karena dianggap bahwa ceramah-ceramah mereka berdua itu hanya meresahkan umat dan memutuskan daripada zuriat Nabi Muhammad SAW yang dalam hal ini para habaib. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa ceramah-ceramah mereka itu hanya bersifat memecah belah umat dan dianggap tidak mencerahkan, tapi malah membodoh-bodohi umat sehingga ketentraman umat menjadi terganggu. Baik, itulah perkataan mereka, pernyataan mereka yang diwakili oleh salah satu juru bicara yang kita belum tahu siapa, tapi bisa dikatakan mereka adalah para mukibinnya habaib atau para kabib yang sekarang ini nasabnya sedang dipertanyakan. Pemirsa Abad Asa Channel, yang perlu kita pertanyakan kepada mereka adalah, jika mereka menolak Gus Abbas Buntet Cirebon, maka bukankah mereka sendiri menolak keturunan daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Karena sebagaimana kita ketahui, Gus Abbas Buntet ini adalah merupakan salah satu zuriat daripada Kesultanan Gunung Jati. Setelah beliau sampai ke Sunan Gunung Jati. Dan otomatis dengan cara itu Gus Abbas merupakan salah satu keturunan Nabi. Lalu kenapa mereka menolak kehadiran Gus Abbas di sana dan
mendukung kehadiran para habaib di Banten. Kita tahu kemarin saat ziarah akbar ada Habib Rizik Syihab dan yang lainnya yang diberikan tempat, ruang dan waktu untuk berceramah, yang isi ceramahnya pun sepertinya memprovokasi umat agar mengambil tindakan atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kiai Imad dan Gus Abbas Buntet. Apakah ini menjadi suatu hal yang berbeda antara habaib dengan keturunan Wali Songo? Sementara Banten sendiri merupakan salah satu keturunan daripada Sunan Gunung Jati. Karena Raja Banten, Sultan Nasruddin Banten itu merupakan anak daripada Sunan Gunung Jati. Otomatis banyak zuriat Wali Songo yang ada di sana. Nah, anehnya kok masyarakatnya malah menolak kehadiran Gus Abbas. Ini sesuatu yang lucu kalau menurut dalam pandangan sebagian besar orang, karena para habaib atau klan Balawi ini belum jelas statusnya, apakah dia sebagai keturunan Nabi atau bukan, kan memang sedang dipertanyakan. Dan tesis Kiai Imad itu mempertanyakan mereka karena menurutnya mereka itu bukan keturunan Nabi karena nasabnya terputus. Tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan Nabi. Oleh karena itu, Kiai Imad memberikan pencerahan, Gus Abbas memberikan pencerahan kepada umat agar mereka mengetahui bahwa yang disebut dengan habaib ini bukanlah keturunan Nabi, tapi cuma keturunan Ubaidillah. Sementara Ubaidillah sendiri tidak ada keterangan bahwa dia adalah cucu Nabi atau keturunan Nabi. Sehingga dengan cara seperti ini, maka pengakuan mereka yang selama ini mereka dengung-dengungkan, yang mereka umbar di mana saja mereka bicara dalam panggung-panggung ceramah mereka bahwa mereka adalah cucu Nabi dan semua orang harus menghargai dan menghormatinya, baik itu para habib yang gila sekalipun. Maka dengan adanya tesis Kiai Imad ini secara otomatis menjadi gugur. Sedangkan pihak Robitul Alawiyah sendiri hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan yang valid bahwa mereka adalah memang betul keturunan daripada Nabi. Para pakar DNA seperti Dr. Sugeng, para pakar filologi atau sejarah seperti Dr. Menachem Ali, dan juga hasil penelusuran Kiai Imad terhadap kitab-kitab sejaman atau yang mendekatinya, yang berupa keterangan tertulis siapa itu Ubaidillah seperti yang mereka ceritakan. Apakah ada keterangannya di abad keempat, di abad ke-5, ke-6, ke-7 hingga ke-8 Hijriah? Ternyata tidak ada. Dan baru dapat ke-9 ada keterangan daripada Ali Asakron. Si Ali Asakron melalui jalur mimpi. Nah, dengan adanya keterangan seperti ini, tentu saja menjadi pertanyaan, apakah kelompok ini yang mengatasnamakan warga Pandeglang ini memang betul mengetahui masalah nasab ini, atau mereka hanya terbawa doktrin para habaib atau para habib yang dalam hal ini diwakili oleh Rizik Syihab dalam menerima informasi tentang masalah nasab ini. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Jika mereka hanya berlandaskan pada keterangan satu pihak ini, tentu ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kita. Ternyata memang
tidak bisa sebentar untuk menyadarkan mereka bahwa ternyata para habab ini bukan keturunan Nabi. Dan semoga apa yang terjadi di Pandeglang ini bukanlah mewakili daripada masyarakat Pandeglang secara seutuhnya, karena saya yakin sebagai kota santri di sana juga ada guru kita, sesepuh kita, Aboyang Mutadi, dan beberapa pendiri daripada PWILS atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang merupakan salah satu lembaga yang mendukung tesis Keimat atau organisasi yang mendukung Keimat. Maka hal ini bisa diatasi oleh para PWILS sehingga kehadiran Gus Abbas dan Kiai Madudin di Pandeglang tetap bisa terlaksana. Baik pemirsa, saya rasa itu yang kita sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita tentang siapa itu habaib dan kenapa ini bisa terjadi. Karena bisa saja doktrin-doktrin yang menyebar di kalangan para mukibin ini membuat mereka menjadi seolah-olah tidak mau tahu lagi alasan apapun, yang penting mereka membela para kabibnya. Sehingga keterangan-keterangan yang diberikan oleh pihak Keimat tidak mereka perhatikan lagi karena sudah terbawa oleh fanatisme buta atau fanatik buta. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan pemirsa, semoga ada manfaatnya. Salam, bertemu kembali nanti di video berikutnya, dan jangan lupa like and subscribe channel ini guna membangun perjalanannya dalam dunia syiar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.